One small bag, one bold heart, and a map I barely read. Mama said, go on in. So I kissed the front step, and the road got wide, and the road got kind, like you knew my name before I did. I found my place. Selamat sore atau selamat siang ya, berarti di Indonesia. Namaku Jati. Oke, jadi alasan aku bikin sesi ini itu pertama sebenarnya aku general session, general meeting sama orang-orang Indo. Terus ada yang bilang, Kak, kenapa nggak mau bikin yang khusus IT? Karena aku memang kerja di IT. Well, mungkin itu ide yang bagus. Terus akhirnya aku ya bikinlah sesi ini. Jujur, pertama aku kira bakal mungkin mungkin sedikit lah yang tertarik di bidang IT atau sudah kerja di bidang IT. Ternyata banyak banget gitu. Jadi agak di luar ekspektasi juga. I hope this session will be helpful to answer some of the questions. Jadi, um, sebentar ada yang aku mute ya. Oke. So nanti ini ada beberapa agenda yang kita akan bahas. Yang di screen share ini masih bisa kelihatan ya. Oke, yang pertama kenalan dulu uh, who I am. Terus aku juga pengen tahu apa yang partisipan inginkan atau expect dari sesi ini. Terus landscape tech stack-nya di New Zealand gimana. Terus juga prospeknya karir. Terus pertanyaan mengenai dampak AI di IT apa. Terus ekspektasi gaji. Terus gimana kita kalau mau interview, dapat caranya gimana dan tipsnya. Dan akhirnya Q&A terbuka. Meskipun ini agendanya 1 hour, ya kan, tapi aku fleksibel kalau misal we have to go overtime, is okay as well. Oke, yang pertama, as I mentioned, namaku Jati. Aku backgroundku tuh sebelum di NCS sudah di IT. Jadi waktu aku di Surabaya, aku kerja di software house sekitar 5 tahun. Terus aku pengen coba karir di luar. Long story short, akhirnya 2011 aku pindah ke New Zealand. Terus aku studi setahun waktu itu. Setelah studi setahun, akhirnya kerja di beberapa perusahaan sampai akhirnya dapat qualified untuk dapat residency visa. Dan sekarang aku kerja sebagai tech lead di salah satu perusahaan fintech di sini. Nah, total aku sudah pindah sekitar 4 perusahaan dan semuanya di bidang IT. Jadi mulai dari Indo sampai sekarang di bidang yang sama kurang lebih sekitar 20 tahun berarti ya. Well, sometimes when you look back, it's like, wow, you're that old now. Jadi ngerasa nggak muda lagi. Padahal dulu waktu pertama kali kan masuk kerja, oh yang paling muda fresh grad. Sekarang kalau kita ngelihat orang yang fresh grad, aduh ngerasa ngerasa gimana gitu ya. Nah, ya terus yang di tempat sekarang ini, aku kerja sudah 8 tahun sejak 2018. Cool. Nah sebelum berikutnya aku bisa share nggak ekspektasinya dari sesi ini tuh apa? Kalau mau come on mute, that would be great. Halo Mas, Iya, saya iya, Dani dari Bali yang tadi. ya, silakan Mas. Ini berarti sesi tanya jawab. Oke, mungkin ekspektasi saya lebih ke pengen tahu landscape-nya benar yang itu. Yang paling saya pengen tahu itu dampak AI-nya gitu. Karena kalau sekarang di sini itu, saya di Bali Ya, tapi kerjanya di Jakarta gitu, sudah mulai kerasa tuh dampak-dampak teman-teman end user. Ada beberapa yang kena, terus teman-teman yang saya di consulting jatuhnya ya. Untuk level saya harusnya masih aman 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Tapi teman-teman junior itu udah pada ya begitulah sudah pada diparkir mungkin istilahnya ya. Nah itu mungkin kita pengen tahu di sana gimana sih? Jangan-jangan kalau kita coba berkarir di sana, di sana tiba-tiba diparkir juga gitu. Bahasa I halusnya see, diparkir ya. Itu yang saya pengen tahu sih. I see, cool. Ada yang lain? Saya boleh izin bertanya, Pak. Ya, Kalau saya ekspektasinya lebih ke arah sebetulnya seberapa besar sih peluang untuk overseas company ya seperti NZ ini direct hire overseas candidate juga. Maksudnya orangnya kan tidak di dalam NZ-nya ya. Itu seberapa besar sih peluang? Karena ya kayaknya sekarang ini agak susah. Saingannya pun berarti kan global ya. Saya I lebih see. Make penasaran sense. tentang hal-hal seperti itu sih. Makasih, Pak.
Oke, make sense. Cool. Before I proceed, aku mau make sure kalau ini recording. It's a bit weird. Let me try to click this one. Kalau ini recording is great. Otherwise, I'll restart the recording and we can just continue where we left off. Oh, that's good. No, it's recording now. Sorry. Alright, cool. Thanks, Mas, atas itunya, inputnya tadi. Oke, kalau move on. Yang pertama gimana uh, di New Zealand itu? Secara general landscape-nya, terus sama khusus sama tech stack-nya. Oke. Alright. Dari TNZ, itu mengenai IT ya, terbesar itu memang di Auckland. Oke, karena NZ itu sekitar 5 juta orang, dan 1,6 juta orangan itu di Auckland sendiri. Jadi hampir sepertiga cuma di Auckland. Terus yang lainnya di Wellington. Wellington ini banyak government companies. Terus sama Christchurch. Rata-rata cuman kurang di 3 tempat ini. Selainnya itu kotanya kecil-kecil, ya kan? Nah, perusahaannya, percaya nggak, di New Zealand ya, 97% dari perusahaan di New Zealand itu small companies, kurang dari 20 karyawan, kecil. Maka itu aku sering kali waktu bilang sama orang-orang yang tanya mau cari kerja, New Zealand gimana cari kerjanya? New Zealand itu marketnya kecil. Ini tergambarkan dari perusahaannya. 97% bisnis itu perusahaannya karyawannya di bawah 20 orang. Sekecil itu. Jadi perusahaan yang gede dari 50 orang ke atas itu nggak sampai 1%, sekitar 1%. Gambarannya kayak gitu, ya, kecil, kecil banget. Nah, stack-stacknya apa yang paling dicari? Kalau sekarang ini akhir-akhir ini yang banyak diminta itu yang berhubungan dengan cloud, AWS, Azure, terus big data, sama cyber security. Cyber security ini sangat-sangat high demand sekarang. Ya. High demand, terus yang stabil kayak tapi kompetitif juga itu full stack misalkan, full stack back end atau front end, terus stacknya Oke. tolong ke on mute ya nggak mau, oke ya, thank you. Terus QA dan UX sama IT support itu masih terus ada. Terus mengenai tech stack itu ya, banyak masih yang di .NET. Di sini masih banyak pakai Microsoft Technologies. .NET Java mulai juga, yang UI React kebanyakan. TypeScript, database-nya SQL sama Oracle. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau tech stack di kerjaanku gimana? Kerjaanku masih heavy using .NET. Di backend-nya kami banyak .NET masih, meskipun mulai yang new applications mulai pakai Java, tapi sekarang masih 90% masih .NET. Terus SQL Server, not only SQL, kayak misalnya Redis, right? Terus CouchDB, and the front end-nya kami pakai React, Node, AngularJS masih. Jadi kita masih banyak modernization, dan hampir semua perusahaan termasuk tempatku itu pakai agile methodology, Scrum. Jadi pakai stand up, ya kan, refinement, sprint review, retro, things like that. Terus juga pakai AWS, kami mulai migrasi ke AWS, mulai pakai containerization, Docker, Kubernetes, source control-nya pakai GitHub. Terus banyak banget pakai messaging capabilities and event driven, Kafka, RabbitMQ, SQS, SNS. Terus monitoring pakai ke New Relic, tapi kami mulai pindah ke Prometheus sama Grafana. Terus yang banyak banget kami pakai AI, Copilot itu buat yang ya ringan-ringan, tapi hampir semua elemen kerjaan pakai Cloud Code. Ada yang pakai Cloud Code sudah di sini? Ada, Mas. Cool, ya Rame Cloud Code. harusnya, Mas. Ya, rame ya. Ya memang yang pakai itu juga. Bisa nanya direct atau sesi Nah, QA nanti? nanti Q&A Oke. later. We have a Q&A session ya. Tuh. Um, Terus prospek karirnya gimana?
Meskipun New Zealand aku bilang marketnya kecil, kecil banget ya kan, tapi bukan berarti nggak ada prospek ya. Eh, Nanti akan kita bahas lebih lanjut after this. Nah, highlightnya perbedaan antara budaya kerja antara Indonesia atau Asia pada umumnya itu sebanding NZ. Kalau kita di Indonesia, itu at least pengalamanku itu betul-betul apa ya, deadline fokus ya. Harus kalau sama deadline tuh ngejarnya kayak 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 kuda lah, kayak orang waduh harus harus gila-gilaan. Kerja overtime hampir jadi kayak kebiasaan normal. Terus sering dianggap juga sebagai tanda rajin atau kita work hard and dedicated gitu kan. Kalau di New Zealand itu enggak loh. Deadline tuh tetap penting, tapi kita dituntut untuk bisa plan better, properly planned. Jadi akibatnya apa? Overtime tuh jarang. Jadi kami jarang banget overtime. Kalau misalkan waktu aku ingat waktu awal-awal kerja gitu ya, wah kerja keras gitu kan, Asian style. Bosnya malah nyuruh pulang, cepet cepet pulang, pulang, jangan jangan ngapain kamu tunggu lama-lama di sini. Lu aku mau ngerjain ini ya besok bisa. Jadi gitu. Tapi tentu itu nggak semua kasus ya. Kalau misalkan ada harus yang penting ada deadline yang harus dikejar ya, oke. Tapi itu bukan suatu pattern yang umum kayak gitu. Dan dan satu yang unik sebenarnya kalau overtime itu terjadi terus, itu sebenarnya tanda kalau manajemennya itu nggak bener. Project manajemennya berarti nggak optimal. Jadi kayak gitu ya. Waktu pertama kali aku lihat itu ngerasa, oh oke, that's actually great. Ya kan kalau waktu aku di Indonesia tuh ngerasa kayak dikejar terus gitu loh. Nggak ada waktu untuk bisa relax. Kalau di sini bisa seimbang. Ya, lebih seimbang. Nah, kondisi pasarnya meskipun kecil tadi, ya kan, menurut survei dari Absolute IT sama eh, eh, di IT job market gitu, rata-rata perusahaan masih rencana hiring more staff di tahun ini, ya kan? Tapi bukan berarti akan gampang. Kenapa? Saingannya banyak. Karena mereka bilang, well, kami mencoba buka tapi yang kualitas nggak banyak, yang kandidat yang berkualitas. Maka itu persaingannya akan tetap tinggi. Nah, dampak AI gimana? Ini first hand experience di kantorku barusan minggu kemarin ada sekitar 12% staff, sekitar 40 orang itu kena PHK. Salah satu faktornya karena gara-gara AI. Salah satu, nggak semua ya. Nggak, not the only factor, but one of the factors. Jadi memang AI mempengaruhi, jawaban singkatnya iya mempengaruhi. Ya kan? Bahkan itu hampir semua perusahaan ngelaporin kalau gara-gara AI, peran role kita, entah itu sebagai QA, sebagai developer, sebagai BAs, itu role-nya sudah nggak sama kayak saya kayak dulu. Ya kan kita beda dulu kita yang yang do the hard labor, sekarang kita pakai agent yang untuk do the work kayak gitu. Nah, AI di New Zealand ini per Februari survei 2026 itu 60% dari tech profesional sudah pakai AI. Tapi mungkin by this time sekarang mungkin sudah lebih dari itu ya. Tapi ini survei yang earlier in the year. Meskipun mereka sudah pakai AI, tapi eh, hasilnya tuh makin agak sulit untuk diprediksi. Kasih contoh ya. Di tempatku dulu itu setahun belakangan itu kami nggak dibatasin pakai tokennya, pakai limitnya AI. Boleh pakai unlimited tokens. Percaya nggak? Ada satu dari kami yang pakai tokensnya itu eh, sebulan, sebulan ya, sebulan tuh sampai 50.000 US dollar satu orang, unlimited, crazy. Terus hasilnya apa? Belum tentu kelihatan, ya kan? Belum tentu seharga itu, gitu loh, seharga tokennya. Akhirnya di limit sekarang. Kami di limit ada sekian ribu dolar untuk pemakaian token itu. Artinya apa? Ini meskipun AI sudah bisa dipastikan ngubah cara kita kerja, cuman yang kita belum tahu sejauh apa, ya kan? Sejauh apa ini akan bisa mempengaruhi kita. Tapi yang pasti kalau kita nggak pakai AI, kita akan di replace sama orang yang pakai AI.
Itu sudah pasti. Jadi yang di kantorku yang beberapa yang kena eliminasi, beberapa nggak semua ya, itu juga gara-gara dilihat seberapa banyak AI token yang dia pakai. Semakin kita nggak pakai, sebagai pertimbangan. Kayak gitu. Aku tahu nanti akan ada banyak pertanyaan mengenai AI, tapi kita bisa cover nanti di belakangan. Tapi secara general, yes, AI has changed most things. Tapi seberapa jauh, well, only time will tell. We don't really know. Terus ekspektasi gaji. Ya, ini ekspektasi gajinya tentu ini bergantung sama negosiasi ya kan. Dari eh, eh, software developer, oops, sebentar. Ya, bisa diadu. I don't know how you guys do that. Oke, so dari software developer, kalau yang junior, well mungkin aku nggak terlalu bahasin junior karena kalau kita apply junior dari Indonesia akan pasti sulit karena mereka buat apa? Mereka sponsor orang junior, pasti nyarinya yang intermediate up, ya kan? Sekitar 100 sampai 130 ribu dan per jamnya itu kalkulasi kalau hitung per hournya gimana dibagi 2080 alias 40 jam per minggu. Itu kalkulasinya. Kalau kalian yang sudah explore mengenai migrasi ke New Zealand, itu kan ada median wage. Median wage-nya 35 kan, biar bisa dapat apa visa dan segala. Kalau di IT 35 super super gampang per jamnya karena kalau intermediate sudah segitu. Kalau principal atau lead bisa 170 sampai ke atas, ya kan? Yang sekian. Darah kalau engineer, security engineer, good pay. QA gimana? QA relatif sedikit lebih rendah, cuma still good, still good. Senior test analyst sekitar segini, test lead, terus automation engineer. Meskipun ini berbeda ya, ini dari survei yang diambil dari Recruit IT, RIT, tapi kenyataannya mereka yang kerja sebagai test analyst atau senior test analyst, ekspektasinya sekarang harus sudah bisa automation. Ya, jadi kalau dulu mungkin bisa ya, tes cuman manual testing, tapi kalau sekarang ekspektasinya harus bisa automation. UX sama mobile developer sekitar segini, tetap tetap pretty good pay, pretty good pay. Architecture ini yang one of the highest usually bisa sampai 200 lebih per tahunnya. Business analyst ini sedikit mungkin mungkin agak agak apa ya dalam tanda petik loh ya dalam tanda petik terancam karena AI juga karena biasanya beberapa tim kayak tempatku dulu kami pakai business analyst tapi mulai tahun kemarin kami sudah nggak ada business analyst. Business analyst semua di made redundant karena semuanya dimasukin ke tim sendiri gitu. Project manager, scrum master, it's pretty good pay as well. Kurang lebih gitu ya average salary-nya. Kalau kontrak akan lebih tinggi. Kalau di New Zealand itu ini rate untuk permanent roles. Tapi kalau kontrak itu lebih tinggi sekitar bisa 30 sampai 80% tinggi lebih tinggi bisa. Nah, untuk dapat interview itu gimana? Eh well, jobsnya kebanyakan ya yang adanya di tempat-tempat itu juga kayak di Seek, LinkedIn, Trade.me atau Indeed, ya kan? Atau juga bisa kontak ke recruiters kayak Absolute IT, RIT, beberapa recruiters itu bisa punya uh, link untuk job-job ke tempat companies yang mereka butuhkan. Itu bisa. Atau juga langsung ke perusahaan websitenya langsung. Meskipun nggak ada di advertise, sometimes if you're lucky, who knows, right? So beberapa caranya gitu. Ini yang paling nomor satu sih sebenarnya bagi kalian kalau yang sudah di New Zealand, ya kan? Banyak job di New Zealand itu nggak diadvertiskan, banyak lewat network, banyak lewat referral. 2 pekerjaan terakhir aku itu lewat referrals, lewat network. Jadi meskipun mereka buka lowongan, tapi kalau kita bisa di-apply lewat referral, itu kemungkinan untuk dapatkan interview lebih gede. Tapi meskipun proses setelahnya sama ya,
Setelah interview, waktu di interview nggak ada preference antara referral atau nggak, semua melewati proses yang sama. Cuman untuk land the interview, networking itu sangat penting. Terus pastiin juga kalau kita preparing CV, make sure itu di-tailor sama sama eh, perusahaan yang apa job ad yang kita mau target. Terus kalau kalian punya portfolio, yakinkan itu dimension di CV-nya, terutama kalau cocok sama yang diminta. Terus kontribusi ke public open source project as well, itu sangat pengaruh juga ya project pribadi. Terus kurang lebih interviewnya New Zealand tuh formatnya kayak gini, meskipun nggak bisa disamaratakan ke semua itu ya semua perusahaan, cuman kurang lebih pertama kita akan di initial call, itu screening awal kalau kita kurang lebih kita dapat vibe-nya enggak. Kalau oke, kita akan di schedule untuk technical interview. Nah, waktu technical interview biasanya akan ketemu sama seniornya atau tech lead-nya. Formatnya beda-beda, bisa live coding test, bisa cuma ngobrol teknis, dites whiteboard session, juga ngomong sistem design, tergantung juga levelnya apa. Kalau senior ke atas, biasanya hampir selalu ada sistem design. Nah, kalau lolos semua, itu baru ke behavioral interview, dan biasanya akan sama manajer sama atau direkturnya. Kalau lulus semua, baru reference check. Nah, kalau orang biasanya kalau sudah reference check ini sudah 90% sudah oke. Setelah itu baru offer, baru salary bisa nego. Terus peluangnya gimana? Well, secara jujur peluangnya kecil, tapi enggak nol. Kenapa? Karena jelas saja kita apply dari luar, dari Indonesia, kita harus saingan juga sama orang lokal sini yang sudah punya hak kerja, ya kan? Punya Kiwi experience, sudah profesional di sini. Kita akan kompetisi sama mereka. Terus meskipun kayak gitu, ya kan, it may be worth trying, terutama kalau kita memang PD, sudah experience di bidangnya. Dan make sure CV-nya sesuai dengan format NZ. Nah, aku yang belum tahu, CV-nya bisa di-download dari link di sosial media orang Jawa di NZ. Itu ada link untuk CV formatnya New Zealand, gratis, nggak jualan. Uh, Jadi summary-nya itu, stack-stacknya eh, masih banyak Microsoft Technologies based, terus yang cloud related sama cyber itu highlight-nya. Market New Zealand kecil, terus banyak networking, eh, dan AI tampaknya nyata, dan gaji itu kalau untuk apply apa residency ya di IT untungnya cukup beruntung karena termasuk gajinya termasuk besar. Dan cara dapat interview yang tadi, oke? Nggak, nggak besar peluangnya, but not zero either. Sekarang itu kurang lebih overview eh, dari yang agendanya, yang aku bahas. Sekarang boleh silakan bertanya. Aku mungkin kasih limit dulu, misalkan 2 pertanyaan per orang, terus baru kalau ada sisa waktu, ada masih pertanyaan, baru boleh ulangi yang orang yang sama ya. Boleh raise your hand. Let me see, siapa yang dulu ya? Bisa ngelihat apa ya? Aku bisa lihat duluan ini. Ya, Mas Ricky. Eh, ya, terima kasih Mas Jati. Ya, Perkenalkan saya Ricky. Eh, Sedikit background, saya lagi sabbatical eh, lagi sabbatical moment. Sebelumnya saya adalah tech lead di .NET so, Heavy sorry, Stack. aku agak miss apa momen? Sekarang saya lagi sabbatical, maksudnya break, Oh, nggak maksudnya kerja break. di Oh, oke, mana-mana. oke, oke, Ya, oke. oke. Ya, Ya, jangan sebelumnya fokus. sebelumnya saya di tech lead di .NET Heavy juga stacknya Oke. kebetulan. Nah, terima kasih atas ceritanya dari awal yang tadi. Ada pertanyaan, Mas. Karena alasan saya off juga dari kerjaan karena AI ini juga. Jadi saya takut seperti yang dijelaskan oleh Mas yang sepertinya ada teman dari Jakarta bahwa potensi quote unquote ini akan sunsetting, eh,
profile kerjaan apalagi yang non AI kayak masih .NET dan kawan-kawannya Java dan kawan-kawannya. Rupanya saya surprise dengan cerita Mas kalau ternyata di sana masih .NET heavy ya. Jadi dan adopsinya malah lebih AI-nya malah lebih penggunaan dari tools-tools sebagai supporting tools dari inti dari stack yang ada. Betul. Uh, Apakah adopsi terhadap AI arsitekturnya sendiri ada, kayak misalnya RAG arsitektur atau pakai MCP, AI agentic, competitiveness-nya di sana antar company bagaimana gitu? Soalnya takutnya kita misalnya kayak sekarang nih, oh saya malah pivoting, malah belajar, coba tembak-tembak nggak ada eh, yang malah targeting kita, malah ke yang lama gitu, dan kita akan menjadi balik ke cycle kita kembali gitu. Itu pertanyaan yang pertama, Mas. Yang kedua, tadi sepertinya kompetisi antara yang landing ke pintu kantornya yang paling susah sepertinya yang aku lihat dari cerita Mas. Ada kompetisi dari antara rekan-rekan yang udah stay Ya. di sana, compare kita yang masih di regional Indonesia, misalnya. Nah, Hmm. apakah ada potensi misalnya pintunya itu dari, oh kita buka open remote dulu, kita tahu dulu memang aktual capability kandidat ini, prohibition via remote, kemudian ya udah mungkin ada negosiasi apakah mau stay as is, kerja remote is working for both of party, atau ya udah kamu kita relokasi aja, ada supporting visa dan sebagainya, prosesnya mungkin agak lama di sana gitu. Well, oke. Yang pertama ya mengenai itu, ya so far ini nggak mereplace kita, tapi betul-betul ngubah gimana cara kita coding. Aku ya sebelum AI aktif coding, ya kan. Pakai AI sekarang hampir nggak pernah coding loh. Pakai kami pakai pakai Claude untuk do the code. Jadi kami cuman uh, uh, bikin workflow, pakai agentic agentic AI, kita cuman ya bikin gitu aja, ya kan. So far sih I can, aku nggak bisa jawab dengan kepastian akan replace itu atau enggak. Yang pasti sekarang kalau kita nggak pakai AI akan di replace by those who use AI. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti kok. Kalau mengenai itu. Seberapa jauh nggak tahu, ya kan? Kalau kali kita lihat berita-berita, cost untuk tokens ternyata juga nggak lebih murah daripada hiring actual developer. Banyak kan berita gitu kan? Di tempatku sendiri sekarang sudah di limit. Dulu unlimited pakai token. Sekarang kita limit. Eh, masih masih more than enough, more than enough. Aku nggak pernah sampai hitting the the mark, tapi sudah nggak unlimited kayak gitu. Itu yang pertama. Terus mengenai kayak misalkan arsitek gimana? So far kalau di tempatku ya ngomong yang bisa ngomong di tempatku, ya bagian architecture justru itu kan perlu domain knowledge banyak. Yang nggak bisa segampang itu di replace sama AI, ya kan? Kita lebih bergantung sama sama enterprise, gimana kita bisa make sure solusi yang kita bikin make sense sama target yang kita mau, dan nggak harus selalu ideal kan. Itu kan intinya architecture kita, gimana cari yang fit for purpose, ya kan. AI good itu kalau kita kasih goal yang jelas, oke maunya ini maunya itu udah bisa. Tapi kalau untuk tapi itu masih perlu input dari architecture timnya sendiri. Jadi kalau tempatku sekarang eh, arsitek masih dibutuhkan, tapi developer sudah dituntut juga bisa architecting, ya kan, bukan cuman architectural. Itu yang pertama, ya jawaban. Yang kedua mengenai eh sorry, yang kedua tadi itu apa? Mengenai Peluang peluang oh ya remote, ya kan, remote. ya remote. Kalau kalau ada kesempatan itu ya kenapa enggak? Itu malah menurutku sih jauh lebih enak karena kita expense-nya rupiah, income-nya dolar kan paling enak, ya kan. Cuman eh, aku tahu beberapa perusahaan nggak mau milih itu. Kenapa? Yang pertama karena masalah tax-nya, tax complication. Aku bukan tax expert, aku nggak tahu. Cuman kata mereka repot bagi perusahaan kalau hire langsung, nggak melalui another another company, nggak melalui proxy gitu ya. Itu repot bagi mereka karena ngurus taxnya agak ribet kayak gitu. Kecuali kalau misalnya lewat consulting company, perusahaan ini milih kerja bayarnya consulting, consultingnya bayar orangnya yang itu. Mungkin bisa, itu mereka sudah tahu
gimana work around-nya. Tapi kalau perusahaan langsung itu mereka biasanya try to stay away, agak 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 jarang. Nggak semua ya, nggak semua ya. Eh, Gitu. berat, Tapi kalau bisa ya bagus, kalau bisa kayak gitu ya oke, good. berarti Mas kayak kalau misalnya ada buka lowongan-lowongan gitu kita apply dari regional Indonesia, tipis kemungkinan akan terima ya. Kita harus stay dulu di NZ ya. Singkat cerita. Eh, Jangankan apply dari NZ ya, apply dari jangankan apply dari Indonesia, apply di NZ sendiri itu kemungkinannya kecil sudah, karena Ah, saingannya banyak, ya kan? I Apalagi see. di luar, lebih I kecil see. lagi, betul. Akan lebih kecil, tapi sekali lagi nggak nol, karena ada beberapa juga yang dapat bukan dari Indonesia aja, dari Filipina temenku. Jadi ada agak konyol setengah dalam tanda petik ya. Aku kan pindah ke New Zealand lewat lewat studi. Terus Hmm. di tempat kerja yang sama ada beberapa teman dari Filipina, dari Singapura, dari India. Mereka disponsori kerja, disponsori sama perusahaan datang langsung. Jadi merasa, aduh, kenapa aku nggak nyoba dulu ya? Kenapa aku mau apa lewat sekolah dulu? Kenapa nggak nyoba apply dulu? Gitu. Tapi nggak ada salahnya. Who knows? Hmm. Gitu. Dan itu cuma perusahaan yang terakreditasi ya. Accredited employers only yang bisa sponsorin orang luar untuk ke New Zealand. Nggak semua Oke. perusahaan. Cool. Eh, Makasih Silakan. Mas. Ya sama-sama Mas. Wanda, Kak Wanda. Iya, halo Mas Jati. Halo. Kenalin saya Wanda dari Aceh. Eh, Kebetulan background sedikit dari saya itu udah bekerja remote di bidang teknologi itu sekitar 3 tahun terakhir. Nah, terus mau coba tanya dikit ke Mas Jati itu terkait beberapa benefits gitu ya. Soalnya sekarang kebetulan kasus saya itu mirip-mirip dengan Mas Riki tadi. Kebetulan lagi karir break juga 4 bulan terakhir dan sedang menimbang-nimbang untuk melanjutkan pekerjaan remote atau relokasi ke suatu negara tertentu gitu ya, termasuk NZ salah satu pilihannya. Nah, mungkin Mas Jati bisa ceritain dikit gitu benefits-nya apa karena udah tinggal di sana selama beberapa tahun dan bekerja di sana tetap gitu ya. Benefits-nya apa aja gitu yang kita dapat dibandingkan dengan bekerja remote langsung dari Indonesia gitu. Karena kalau dari sini kan kita tahu yang kayak Mas Jati bilang tadi, income-nya itu dollar, expense-nya itu rupiah. Jadi kita bisa saving lebih banyak. Dan saya tertarik untuk apa ya, pengen tahu benefits lain gitu yang kita bisa dapat apa kalau misalnya relokasi ke NZ dan bekerja di sana. Thank you, Mas. Ya, ya, thank you Mas. Jadi benefitnya kalau menurutku sih tergantung goalnya apa ya. Kalau goalnya memang cari uang aja, mungkin lebih baik remote. Karena kan expense-nya lebih murah itu. Tapi kalau goalnya pengen relokasi, mau besarin keluarga, mau raise family di tempat kayak New Zealand, itu ngasihin tiket yang lebih gampang karena kerjanya sudah skilled. Nah, kalau sudah di sini, New Zealand eh, memang termasuk salah satu tempat yang paling bagus untuk work-life balance, ya kan? Memang, memang sounds cliche, tapi memang betul. Di New Zealand ini antara kerja dan libur itu betul-betul berbeda. Misalkan ya, kalau di Indonesia itu kan waktu kita kerja, waktu kita libur masih mikirin kerja, masih kita ditelepon atau gimana gitu ya. Waktu aku beberapa saudara ke sini, dia libur nih ke New Zealand, tapi masih ngurusi kerjaan. Tapi kalau di New Zealand waktu libur itu dalam tanda petik haram hukumnya kalau kita ambil di telepon atau mikirin kerja. Justru disuruh sama manajernya, jangan usah pikirin kerja kamu, libur sana. Sesuatu yang nggak umum biasa. Sebelumnya sesuatu yang unheard of, ya kan agak-agak agak janggal. Tapi di sini eh, perbedaan antara work sama holiday itu betul-betul kerasa. Nah itu bisa bikin bikin setelah libur masuk kerja gitu jadi betul-betul refreshed. Itu yang aku ngerasa. Terus untuk tempat race for families itu kids bagus banget untuk tinggal di sini. Salah satu alasan kenapa orang-orang Kiwis mereka kalau usia muda sering keluar negeri kerja di UK di tempat lain lah di mana-mana. Tapi waktu umur untuk nikah atau punya anak banyak dari mereka return to New Zealand. Mereka mereka besarin anak di sini pengen anaknya ngerasain apa yang dia rasain kayak gitu. Nggak tahu itu jawab pertanyaannya atau enggak, cuma secara general yang subjektif tuh kayak gitu, Mas.
Oke, menjawab, sangat menjawab Mas Jati. Thank you. Oke, makasih. Ya, silakan Kak Putri. Halo Mas, Halo, halo. perkenalkan nama saya Putri. Sebelumnya background saya ini di QA manual dan saya baru lulus kemarin 2025 dan sekarang masih bekerja sebagai QA selama kurang lebih 2 tahun. Nah, pertanyaan saya eh, apa ya? Peluang untuk fresh graduate seperti saya ini gimana? Dan untuk semisal relokasi, misal kalau kita mampu relokasi untuk sendiri atau cari sponsor. Nah, kalau cari sponsor itu biasanya di lowongan kerjanya apakah tertulis dan kalau sendiri biasanya kira-kira kisaran berapa? Lebih ke itu aja sih, Mas. Terima kasih. Oke. Ya, thanks, Kak. Jadi, sekarang kita posisikan diri sendiri. Ya, kita punya perusahaan nih di New Zealand, punya perusahaan New Zealand. Kita lagi mencari entry level QA. Oke? Terus yang apply ada lulusan graduate di sini atau baru 1 atau 2 tahun experience, sama bisa langsung kerja karena mereka orang lokal. Terus sama ada atau milih orang yang di luar tapi harus sponsorin dulu. Kalau Kak Putri yang punya perusahaan, milih yang mana? Yang di sana sih, Iya. Karena mereka untuk datangkan ke orang dari luar itu mereka bayar loh. Mereka bayar bayar imigrasi kan. Mereka harus jadi accredited dulu, harus eh, harus prosesnya nggak segampang kalau sudah ada ready orangnya di situ. Jadi dengan hukum market kayak gitu secara otomatis eh, peluang untuk yang junior itu lebih kecil otomatis. Karena ngapain? Ada banyak kok yang junior di sini. Lulusan dari uni ada ratusan ribuan kok tiap tiap tahun, ya kan? Yang pengalaman 1 2 tahun udah banyak kok. Yang dicari justru yang level ini intermediate up. Karena yang pengalaman yang dibutuhkan itu lebih sedikit. Itu peluangnya di situ. Terus mengenai kalau apply eh, taunya gimana perusahaannya mau sponsori, iya tertulis karena mereka harus akan bilang relokasi atau kami bersedia ngasih sponsor, job sponsor, ya sponsor visa sponsor gitu. Kalau tapi sudah dibilang only applicable to those that already have working rights, ya skip aja karena nggak mungkin akan di di apa dianggap, malah mungkin ada negatif. Ini sudah dibilangin kok eh, hanya orang yang sudah punya work visa tapi tetap apply, kayak nggak bisa baca dalam tanda petik gitu ya, kayak nggak mau follow instructions kayak gitu. Apa itu menjawab pertanyaannya, Kak Putri? menjawab, Kak. Cool. Ya, ada yang lainnya? Silakan. Sorry, sorry. Tadi aku ke skip ya. Ada Kak Wiranto ya. Sorry ya. Enggak. Kayaknya itu Kak Putri belum lower hand kayaknya. Oke, ya silakan. Oke, selamat siang Mas Jati. Ya siap. Perkenalkan saya Wiranto. Saya bekerja sebagai front-end engineer dan sudah punya pengalaman 8 tahun ya di front-end engineer. Dan seperti teman-teman yang lain, saya sedang mencari opportunity untuk keluar. Cuman saya sudah research selama kurang lebih 2 tahun, ternyata memang sulit sekali ya untuk tembus ke NZ itu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hmm. Kebanyakan itu required untuk eh, punya working visa dan tidak mencantumkan support visa sponsorship ya. Hmm. Karena jalur itu faktanya agak sedikit sulit untuk ditembus dan saya lihat tadi perjalanannya Mas Jati itu kan lewat study dulu ya untuk ke New Zealand. Kalau saya tidak salah tadi 1 tahun ya. Betul. Ya. Nah itu kira-kira kalau pakai atau lewat jalur tersebut itu strateginya gimana ya, dan pasti untuk lewat study itu butuh modal yang cukup besar dan boleh dijelaskan ya berarti apa aja yang perlu disiapkan dan berapa banyak nominal yang perlu kita siapkan gitu untuk bisa menempuh jalur itu. Terima Ya. kasih. Ya. Thanks pertanyaan Mas. Jadi memang betul ya, karena itu salah satu alasan kenapa dulu aku pengen lewat studi, karena setelah studi kita dapat namanya post study work visa. Waktu dapat post study work visa, perusahaan itu nggak perlu sponsorin kita lagi, karena kita boleh apply ke perusahaan mana aja.
ya kan? Jadi kita bisa bisa punya izin untuk kerja. Itu memperbesar peluang, terutama kalau misalnya kita ngambil yang S2 misalkan, itu postadionya 3 tahun. Jadi kita punya punya peluang 3 tahun untuk dapatkan perusahaan yang cocok, perusahaan yang akreditasi, yang mau sponsor, yang mau hire kita. Kita nggak usah sponsor tapi yang hire kita, ya kan? Nah, berapa biayanya tergantung jurusannya, tergantung levelnya apa. Kalau dulu waktu aku ambil itu ngambil diploma. Waktu dulu aku ambil diploma itu sekarang sudah jauh berbeda harganya ya. Kalau Nah, kalau sekarang itu mungkin sekitar realistisnya sekitar antara 30.000 sampai 40.000 dolar. Sekitar 300-400 juta. Terus itu untuk biaya sekolahnya, terus untuk biaya hidupnya, untuk show itunya, apa uang proofnya, living proofnya, itu sekitar 20.000 per tahun. Jadi realistisnya kalau mau apply visa untuk mau kuliah di sini sekitar 500 jutaan. Sekitar segitu ya. Meskipun kalau kita dapat kerja part-time, setelah dapat part-time, itu kita bisa cover untuk living cost kita sekitar 80% atau mungkin bisa lebih ya. Gitu. Dan kalau sudah kerja full-time, apalagi kalau nggak ada tanggungan untuk balik modalnya, tadi gajinya kan kurang lebih sudah tahu segitu kan, itu bisa balik modal nggak terlalu lama. Kalau misalkan Masnya mau tanya-tanya lebih jauh mengenai pendidikan dan obsesinya apa, bisa DM. Nanti aku bantu ke teman yang memang ahlinya di edukasi yang khusus di ANZ. Gitu. Itu jawab pertanyaannya nggak, Mas? Mas Iya, Wiranto? cukup menjauh sih Mas. Cuman tadi ada satu pertanyaan lagi. Kalau tadi untuk yang diploma itu postgraduate visanya berapa lama Mas? Oke, kalau dulu ya, dulu entah level apapun, level diploma, level S1, L2, S3, cuma 1 tahun dulu. Jadi cuma punya punya kesempatan untuk dapat kerja setahun. Kalau sekarang, kalau yang diploma itu level 5 dan ke atasnya itu dapat setahun sesuai dengan studinya berapa lama. Tapi kalau S3, sorry S2 itu 3 tahun gitu. Oke, berarti kalau udah dapat itu jaminan untuk bisa dapat kerjanya lebih tinggi ya chance-nya ya, berarti Mas. Aku nggak ada yang berani bilang jaminan. No Ya one maksudnya can guarantee you. karena kita sudah punya working visa kan beda sama yang kita require Ap- sponsorship. Tetap nggak ada jaminan. Kasih gambaran ya. Temanku yang kena layoff yang tahun lalu, layoff, dia posisinya tinggi sudah kayak lead security gitu. Tahu nggak untuk dapat job berikutnya perlu berapa lama? Dia sudah citizen, dia sudah high level, dia kayak team lead di application security. 9 bulan untuk dapat kerjaan lagi deh. Konsisten apply nggak dia, Mas? Atau Aku nggak tahu seberapa konsisten, cuman aku tahu di LinkedIn dia aktif selalu masih cari kerja waktu itu open to work terus. Dan itu nggak cuman dia, temanku juga yang tech lead juga, dia waktu kena layoff di tempat perusahaan lain, dia cari kerja baru dapat di tempatku sekarang sekitar 6 bulan. Jadi nggak, boleh I wouldn't use jaminan, nggak ada jaminan. Makanya itu beberapa aku lihat ya beberapa influencer kasih kesan nyari kerja di New Zealand tuh gampang gitu. hmm, No, iya. it's not. Hmm. Kalau kerjaan yang misalkan kayak supermarket, cleaning, oke lah, mungkin bisa ya. Dan itu pun harus ada banyak network juga ya kan. Tapi kerjaan Hmm. profesional yang qualified untuk residency, it's not easy. Doable, yes, ada banyak orang, buktinya banyak sekali. Cuman jangan di paint kalau itu gampang. Terus ada orang Indonesia juga, dia ambil S2, dapat visa 3 tahun kan, dia sekarang sudah di New Zealand sekitar 3 tahun mungkin sekarang. Dia sudah work visa setahun apa setahun setengah. Dia dapat kerjaan, tapi bukan, tapi belum sesuai gaji yang dibutuhkan untuk bisa apply residency.
gitu. Jadi dia masih harus cari gitu. Tapi peluangnya dibandingkan dulu waktu zaman aku lebih panjang. Dulu setahun aja loh. Dan setahun itu bukan berarti setahun full kan? Karena setahun itu termasuk sama probationary periodnya kan, 3 bulan biasanya kan, percobaannya kan. Berarti efektifnya mungkin 9 bulan dari kerjanya. Betul kan? 9 bulan dari kerjanya. Dan itu belum termasuk juga di New Zealand itu kalau bulan-bulan akhir tahun, bulan November, Desember, terutama Desember Januari itu hampir hampir mati, nggak ada kegiatan bisnisnya, sepi. Hiring banyak yang nggak lagi jalan kayak gitu. Tapi sekali lagi ya, tujuanku bukan untuk mendropkan semangat yang sudah progres ya, nggak. Justru kalian harus makin apa, makin sadar, oh, effort yang dibutuhkan tuh bukan effort yang kecil, harus better prepared now rather than later then realize, oh aduh aku agak telat gitu. Harus prepare betul-betul, mentalnya harus kuat, aku harus bisa, karena nggak akan gampang dengan mental kayak gitu, kemungkinannya malah lebih ada. Jangan mikirkan, oh ini harusnya peluangnya besar kok, jangan kayak gitu ya. Semoga bisa menjawab, Mas. Oke, silakan, Terima Mas kasih. Manuel. Hai Ko. Ya, halo. Kenalin saya Manuel. Sekarang ini saya ada rencana untuk studi di New Zealand Ya. dan kemudian mau lanjutin untuk nyari kerja di sana. Nah, tapi dari yang tadi Ko Jati mention Hmm. bahwa tech-stacknya ini sedikit berbeda dengan apa yang sudah saya punya gitu. Jadi saya saat ini udah sarjana, udah pengalaman juga untuk di bidang IT-nya. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah di New Zealand ini apabila tech-stacknya berbeda itu langsung ditolak atau masih ada chance untuk kita bisa ke hiringnya gitu, Mas? Kemudian untuk pertanyaan kedua, saya kondisinya mau bawa pasangan untuk ke New Zealand sebagai partner visa. Nah, apakah dia bisa kerja kalau kita bilangnya white collar ya? Apakah bisa kerja seperti itu dengan partner visa atau hanya bisa untuk pekerjaan-pekerjaan yang blue collar gitu Oke. sih? Ya. Oke, yang pertama mengenai itu ya, kalau stack-stacknya beda. Oke, di New Zealand untungnya itu terutama untuk level yang agak entry level, oke, bukan yang senior ya. Yang entry level itu lebih forgiving dia. Dia akan lebih cari orang yang mau belajar. Meskipun tech stack beda, it's okay, asal kita mau nunjukin kalau kita mau belajar, kita kita kasihin proof bahwa kita ini upskilling, kita learn something new, ya kan? Itu akan eh, jadi pertimbangan yang nggak bisa bilang kecil bagi yang hiring. Karena aku waktu awal-awal, waktu involved di hiring, itu salah satu advice juga gitu. Kita nggak bisa strict sama kita standar ini, eh, kita mati-matian harus ini aja. Enggak. Beberapa, apalagi kalau kita di programming tahu kan, prinsipnya kan sama, cuma tinggal bahasa, ya kan? Prinsipnya sama kok, cuman berbeda nama, berbeda bahasa, berbeda teknik gitu aja. Cuman secara general sama. Jadi itu nggak masalah, terutama untuk yang entry level. Tapi kalau yang lead level, mungkin agak sulit ya kan, karena kan yang diminta yang spesialis di sana, ya gitu ya. Terus mengenai partner boleh kerja atau enggak, boleh, asalkan partnernya qualified untuk apa, itu ya, sponsor, bisa apa, studinya sesuai yang bisa partnernya bisa kuliah. Misalkan S2 kan boleh, atau S1 yang masuk rilis boleh kayak gitu kan. Itu boleh kerja, dan boleh kerjanya di bidang apapun, dan eh, dan jenis kerjaan apapun, dan perusahaan apapun boleh. Itu open visa selama pasangannya kerja. Sorry, pasangannya kuliah. Tapi setelah lulus kuliah, kan dapat post dari work visa, ntar partnernya juga sama dapat juga. Jadi boleh nggak dibatasin kerja di mana dan kerjaan apa. Did I answer your question, Manuel? Yes, thank you kok. Oke, Sudah sama-sama. terjawab. Oke. Next, Kak Lydia. Ya, halo, selamat siang, Mas. Halo, Thank siang. you. Oke, nama saya Lydia.
Sekarang saya bekerja sebagai blockchain analyst di salah satu company di US secara remote. Pertanyaannya, apakah industri blockchain di New Zealand itu juga berkembang, Mas? Apakah ada peluang juga untuk berkarir di New Zealand dalam industri blockchain? Thank Sorry, you. ya aku nggak bisa jawab itu. Aku this not ya aku nggak terlalu terlibat atau banyak tentang itu. Tidak, sorry, I cannot answer. Mungkin Google is your best friend, Lydia. Oke, Ya, sorry, aku nggak terlalu apa masuk di sana. Cuman pakai kripto gitu aja. Cuma kalau di oke, dalam oke. blockchain aku nggak tahu. Jadi sepanjang eh, untuk koneksi sama relasi Mas Jati di sana belum pernah ada yang bahas blockchain dan teman-temannya ya? Aku kebetulan belum ya, belum. Oke, oke, oke. Thank you so much. Tapi jangan dikira berarti mungkin nggak ada loh ya. Yes, Mungkin aku yes, cuman yes. nggak di zone-nya aja. Ya, cuman aku belum. Ya, Oke, ya. oke, oke. Thank you. Ya, ya, thank you. Silakan Mas Riki. Ya, lagi Mas, satu lagi. Mau tahu cerita apa di sana lagi tech winter nggak Mas? Soalnya tadi layoff-nya banyak, terus kapasitas company kan relatif kecil ya, dan itu menambah variabel competitiveness lagi di sana. Eh, Sebenarnya sih kalau kita lihat ya secara fair ya, itu bukan cuma sekarang kan. Mulai dari dulu kan, katanya IT will be dead, bla bla bla. Tapi akhirnya masih ada terus kan. Kalau sekarang sih, kalau Tech Winter bilang sih, hmm, menurut pendapat pribadiku sih kok enggak ya. Hiring selalu ada kok. Oke. Cuman ya itu untuk orang yang berkualifikasi. Kalau tadi lihat statistiknya, rata-rata perusahaan akan nyari, tapi yang masalahnya perusahaan bilang itu yang qualified nggak banyak. Kayak gitu. Oh, berarti reason untuk layoff tadi lebih ke personal employee-nya yang nggak qualify ya, ketimbang dari profitability dari company. Tergantung tergantung perusahaan masing-masing. Kalau di tempatku secara spesifik itu ada banyak faktor sebenarnya. Yang pertama mengenai strategi perusahaan, maunya dibawa kemana. Terus artinya mereka harus hiring di tempat lain. Terus yang kedua ada AI juga, dan yang ketiga mereka eh, lagi bikin bikin development team di tempat yang lebih murah, nggak di New Zealand. Hmm, Kayak gitu. Cuman secara secara general New Zealand perusahaan-perusahaan besar masih masih hiring. ada dan masih hiring masih ada. Bank-bank di sini masih banyak. Terus Oke. perusahaan kayak fintech kayak ya Zero, terus ada masih 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 relatif. Aku sih nggak bilang tech winter, eh, masih cukup optimis meskipun sekarang sudah beda, nggak kayak misalkan tahun lalu ya. AI itu sudah wajib. Kalau kita nggak punya AI di CV kita, mungkin saingannya akan makin sulit, Pak. Hmm. Makasih Mas Jati. Ya, sama-sama. Mas Faras. Baik, selamat sore Mas Jati. Salam kenal, saya Faras ya. Saya ada pengalaman 3 tahun kerja di bidang IT di Jakarta. Nah, tapi sebulan ini saya udah relokasi ke Auckland sekarang untuk studi, Oh, sip. ya studi master. Nah, ini mau nanya, saya selama di New Zealand ini kan udah coba-coba tadi di SEEK, terus di Trade Me apply untuk part-time di IT, tapi karena ada restriction itu kan 25 jam, jadi saya hanya bisa part-time. Nah, tapi saya juga sekalian coba tuh apply yang remote full-time tapi di Australia. Nah, kebetulan yang di Australia ini lebih progres gitu. Nah, kalau saran dari Mas Jati mungkin apakah perlu saya kerjanya itu part-time di New Zealand sebagai tapi bukan di bidang IT atau lebih fokus di IT-nya tapi di Aussie karena kan kalau ngobrol-ngobrol dengan orang-orang itu perusahaan di New Zealand tuh memprioritaskan ini Kiwi experience-nya nah gitu ya. Jadi untuk persiapan nanti setelah studinya mungkin gitu Mas. Kalau yang di Australia itu IT juga. IT Mas. Ya berarti kan sama-sama IT kan? Oh, bukan, kalau di New Zealand mungkin part-time-nya non-IT begitu. Oh, well, kalau kalau mengenai itu sih, kalau menurutku ya, kalau aku yang misalkan nge-review CV-nya Masnya, aku pasti akan lebih appreciate yang sudah di IT kan, meskipun apalagi Australia bisa sama New Zealand bisa dibilang comparable market. Jadi punya experience di Australia
itu di NZ hampir dianggap kayak ambil lokal karena marketnya mirip banget kayak Oh, gitu. Kalau oke. tapi aku nggak tahu mengenai berapa jamnya ya karena harus dicek kalau misalkan lebih dari sekian jam itu kan nggak boleh kan dari 25 jam kan ya. Meskipun employmentnya di Australia tapi kan masnya lokasi di New Zealand dan jadi New Zealand tax resident kan. Iya, betul, Mas. Ya, jadi kan tetap harus lapor sama pajaknya sini. Aku bukan itu ya tax advisor, bukan advice ini silakan cek apa sama sama tax consultant. Oke, terima kasih. Berarti untuk marketnya itu kurang lebih mirip ya di New Betul. Zealand dan Australia. Ya, terus mengenai tadi ada interesting, masnya bilang mengenai QA experience itu betul. Jadi perusahaan sini akan selalu prefer orang yang punya QA experience, ya kan? Tapi kadang pertanyaannya, gimana aku punya QA experience kalau nggak pernah kerja di sini? Dengan yang kalau mau kerja harus minta QA experience, kayak chicken and egg, gitu kan? Mana duluan? Nah, beberapa itu bisa ngakalin dengan jadi volunteer. Banyak volunteers kan di Auckland di New Zealand sini. Nah, ke volunteers kita terlibat di organisasi di New Zealand di Campness itu bisa dianggap sebagai work experience. Dianggap dianggap punya local experience. Oh, berarti termasuk unpaid internship juga ya, Mas? Betul, betul. Oh, oke, Ya, terima kasih. ya. Silakan Mas Steve. Iya, halo, selamat pagi, selamat siang dari Bali. Perkenalkan, saya Steve. Saat ini saya bekerja sebagai IT manager di Bali. Pertanyaannya, kira-kira gimana ya dengan pengalaman saya yang 16 tahun di bidang IT, dengan itu juga saya berkeinginan untuk pindah negara, maksudnya pindah ke New Zealand. Kira-kira terbaiknya seperti apa? Terus kemudian untuk tadi kan Tugati bilang di sana tagnya lagi dibutuhin ke arsitek ya, seringnya ya, ke IT ya. You're breaking Uh, up, Mas. Aku nggak bisa 100% dengar pertanyaannya. Singkatnya seperti apa? um, uh, Maaf, ini suara saya kedengaran ya? Nggak jelas sih. Coba, coba ya masih oke. Cuma bisa diulangin pertanyaan singkatnya apa? Pertanyaan singkatnya, gimana cara paling gampangnya? Karena kan kita pengalaman sudah ada. Ya, Saya dan istri juga bergerak di bidang engineer juga. Maksudnya oke, saya di IT, istri di arsitek gitu. oke. Kira-kira bagaimana bagusnya? Jadi itu kok. Eh, Wah, ya intinya sih sebenarnya cari peluang yang ada di SIG misalnya yang di job S kan kira-kira mana yang eh, match sama kualifikasi kita, experience kita, ya bisa apply gitu. Ya nggak ada cara lain kalau mau apply dari luar ya. Dan advice sih generik aja kayak gitu mau apply langsung atau lewat 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 apa recruitment agencies. Tapi rekrutmen biasanya sih mereka akan tanya yang sudah punya visa. Tapi kalau enggak, mungkin bisa kalau untuk posisi tertentu, ya kan? Atau mau approach perusahaannya langsung. Kalau enggak semua itu mau ya lewat sekolah, kayak gitu. Oke, oke, thank you. Satu lagi mungkin untuk engineering, untuk arsitek yang dibutuhkan di sana, arsitek apa kok? Maksudnya arsitek untuk networkingnya, arsitek cloud-nya, atau arsitek gimananya? Eh, Banyak sih ya solutions architect sama enterprise architect seringnya itu solution architect sama sama enterprise architect EA. Cuman jujur ya, kalau mau langsung dari arsitek Indonesia ke sini mungkin peluangnya nggak sulit karena itu juga saingannya berat kalau langsung ya dari Indonesia ya. Oke, oke, terima kasih. Iya sama-sama. Silakan Lukas.
Mungkin Salam aku akan ya sorry salam Kak mungkin Jati. salah sebentar mungkin aku itu ya 5:15 ya mungkin 10 more minutes ya. Oke. Ya Ya, silakan. eh, perkenalkan saya Lukas, juga saya dan istri di area IT, dan untuk kami pertimbangin saya yang sekolah, saya akan lanjut sekolah di S2-nya yang kalau ke New Zealand. Oke. Pertanyaannya, eh, kalau Kak Jati boleh share itu eh, kalau misalnya kita long term planningnya itu untuk residensi sampai ke citizenship-nya, Kak Jati bisa sharingin mortgage-nya ini bisa ngambilnya berapa tahun ya kalau misalnya untuk perumahan, dan juga kan saya juga ngikutin dia punya politiknya ini, bentar lagi juga ada mau election ya. Hmm. Em, ada ini nggak perubahan dari misalkan kisaran mortgage-nya itu, apakah nanti akan tetap naik lagi di berapa persen, dan juga superannuation-nya itu benefitnya eh, bagus gak ya? Maksudnya dalam arti eh, bisa untuk nunjang eh, kita ke depannya nanti untuk misalkan kalau udah mau pensiun gitu, Kak Oke. Jati. Doa itu. Oke. Thank you Kak Jati sebelumnya. Oke. Ya, ya. Yang mengenai mortgage-nya itu di sini untuk default itu sampai 30 tahun. Ya kan 30 tahun. Enaknya KPR di New Zealand ini jauh lebih fair. Di Indonesia itu rip-off loh. Kalau kita apply KPR di Indonesia itu kan fixed rate-nya cuma setahun atau 2 tahun, setelah itu floating kan. Kalau New Zealand enggak, kita bisa pilih. Misalkan kita mau, misalkan ini, mau KPR $1 juta, oke, 1 juta. 500 ribunya kita mau mau di fix 1 tahun. Yang satunya di fix 2 tahun. Setelah mereka expire, kembali ke floating, sebelum expire itu kita bisa extend lagi, tambah setahun lagi dengan rate yang baru. Jadi kita nggak melulu harus floating karena floating kan selalu lebih tinggi risknya. Ya kan? Kalau 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 fixed rate kan lebih rendah dan bisa milih mau milih yang seberapa persen. Dan itu bukan cuma itu, bisa pakai revolving, pakai offset, ada banyak 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 strategi. Jadi meskipun teorinya 30 tahun, pada prakteknya kalau kita dengan uh, waktu interest rate turun kita maintain same repayments gitu ya, itu bisa turun jauh, nggak sampai 30 tahun, rata-rata mungkin 20 tahunan ya, sekitar segitu. Terus mengenai superannuation atau pensiun ya kan, jadi setiap kali kita kerja itu ada potongan juga, KiwiSaver namanya, itu dibantu kita nabung, nabung diinvestkan sama perusahaan kontribusi sama negara kontribusi. Di luar semua itu, kita dapat pensiun dari negara. Pensiunnya nggak, kalau untuk per orang, asalkan kita nggak rent ya, kita nggak rent punya tempat sendiri, harusnya untuk tinggal, untuk makan aja cukup. Apalagi tambah KiwiSaver. Kalau tambah KiwiSaver, kita usia pensiun ngambil dari KiwiSaver hasil investasi kita, itu sudah jauh-jauh lebih cukup. Sudah bisa bisa istilahnya OODD, ongkang-ongkang dapat duit. Ya bisa gitu. Tapi dengan catatan itu ya apa, eh, cukup nabungnya ya. Tapi kalau enggak, hanya dari superannuation, mungkin agak mepet. Terutama kalau harus ngeren. Kalau keren mungkin nggak cukup sudah. Kalau nggak ngeren, oke lah. Yap, thank you Mas. Yuk, Mas Justin. Halo, Ya, Kak. ya, Sebelumnya ya. kedengaran suara Oh, sorry saya? sebentar gitu. Uh, uh, Everyone, aku akan ngepost form itu, link survei. Kalau bisa, aku minta minta tolong feedbacknya. Jadi biar aku bisa tahu apa yang bagus, apa yang kurang, terus bisa improve next time. Thank you. Ya, silakan. Suara saya terdengar jelas ya, Oke, kok. jelas bagus ya. Oke. Satunya kenalin, saya Ya, Justin. ya, Saya ya. udah karir di IT. Mungkin spesifiknya di web dev itu Oke. di Jakarta kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Nah, mungkin masih bisa dibilang junior to mid lah. Nah, em, dari yang aku pertama aku mau tanya sendiri itu gimana sih buat kita ningkatin satu kualifikasi kita biar maksudnya terlihat lah maksudnya di market global itu tuh seperti apa, kayak misalnya apakah web dev itu masih relevan buat di market global atau ada skill-skill lain yang perlu kita pelajari dulu biar kita semakin jadi spotlight lah maksudnya CV kita buat keluar
Dan mungkin jalur opportunity-nya tuh biasanya lewat mana? Misal kayak kita start dari junior software engineer lagi dari situ, atau misalnya dari gambaran lainnya seperti apa gitu, atau karena kan menurut saya sendiri melihat ke diri saya sendiri masih cukup niche ke web dev nih. Apakah saya harus belajar jadi generalis ataukah saya harus Ya, fokus ke spesialis? yang Mungkin seperti dimaksudkan itu web sih. dev itu apa ya? Maksudnya full Misal stack. kayak yes, kan ada yang kayak lebih ke mobile, Oke. mungkin ada yang lebih ke embedded engineer gitu-gitu kok. Oke, oke, full stack sangat dibutuhkan kok. Malah rata-rata mereka nyari yang full stack ya. Rata-rata nyari yang full stack. Kecuali kalau misalkan mau yang khusus mobile developer, oke mobile developer. Tapi full stack masih kok di sini. Terus apa yang bisa bikin spotlight? Well, eh, itu ya portfolio mungkin ya. Kalau kita pas nggak dapat opportunity kerja di perusahaan yang memang perusahaan besar, mungkin mungkin secara profil kita kurang kelihatan. Tapi kesempatannya apa? Kamu harus bikin portfolio yang bisa bisa diakses, yang bisa bisa apa eh, kasih kasih impresi kalau itu positif. Tapi selain semua itu cuman untuk land interview, ya kan? Tapi kalau sudah dapat interview, tesnya akan membuktikan, ya kan? Beda-beda. Ada perusahaan kayak misalnya perusahaanku itu untuk yang terutama entry level ya, itu ada kayak code warrior-nya, harus ada lewat tesnya, ada kayak apa solving puzzle bla 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 gitu. Sebagus apapun CV-nya, tapi kalau itu nggak cool juga nggak bisa Oke. gitu ya. Terus mengenai levelnya, kalau ke luar negeri nggak cuma ke New Zealand, biasanya itu akan turun. Dulu waktu aku di Indonesia, aku sudah senior developer. Ya kan, senior developer. Ke sini aku turun jadi intern, jadi magang dulu. Oke lah, misalkan nggak jadi magang pun, kalau aku jadi kerja di sini, aku akan jadi intermediate dulu. Dan orang-orangnya aku lihat sama juga. Di tempat lain senior ke sini intermediate dulu. Mesti turun level, at least satu level, setelah setelah 1-2 tahun baru akan naik lagi. Ya gitu ya, atau lebih. Oke. Saya boleh izin tanya lagi? Oh, eh Mungkin tunggu dulu. Kita kasih kesempatan Jeffrey dulu ya. Kalau ada waktu baru oke. lagi. Ya oke. Yuk. Ya, silakan eh, Mas Jeffrey. Eh, Siang Pak, suara saya kedengaran jelas. Ya, sip. Oke, perkenalkan nama saya Jeffrey. Saya full stack developer di Jakarta, udah kurang lebih udah 10 tahunan. Pertanyaan saya sebenarnya tadi Justin udah buka, tapi saya mau nanya lebih detail. Em, Mengenai rekrutmen agency di New Zealand, apakah saya boleh tahu rekrutmen agency yang terpercaya di sana untuk satu langkah supaya maksudnya bisa ada channel ke New Zealand. Sama yang kedua, portfolio apa yang dari Bapak ada kepikiran satu portfolio yang mungkin kebayang untuk bisa menambah saya punya portfolio gitu. Itu sih paling pertanyaan saya. Oke, mengenai recruitment agency, semua recruitment agency New Zealand yang mereka recruitment agency semua pasti oke. Terutama kalau kalian sudah cek misalkan Absolute IT itu gede, atau terus RIT, terus banyak di LinkedIn, coba coba cari itu udah banyak. Juga terus selama mereka legal, rekrutmen legal, dan dari websitenya terpercaya, oke aja kok, nggak masalah. Dan yang pasti jangan sampai mau diminta uang, karena mereka nggak akan minta uang, never, never. Terus mengenai portfolio, ini betul-betul tergantung sama perusahaan apa yang kita mau apply. Kalau perusahaannya sukanya di bidang A, mereka targetnya bikin portfolio khusus showcase yang di bidang itu. Jadi nggak ada satu satu patokan apa. Yang pasti itu bisa diakses lewat Git, itu Boot Bearer. Kalau use your source code in the GitHub, right? Kasih aksesnya ke Git biar kita bisa lihat juga code-nya kayak apa, kayak gitu. Oke, Pak. Itu ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sudah ya. Ini siapa? Sorry, Jeffrey tadi, yang tadi atau bukan ya? Jeffrey tadi ya. Ya, tadi yang Oh, saya yang terakhir tanya.
Oh, sudah ya terakhir ya. Oke. Oke. Mungkin tadi ada pertanyaan mengenai apa di chat ini, kalau mengenai izin sholat susah enggak sih di sini, kebebasan beragama kok dilindungi enggak. Oke. Kalau nggak ada lagi, I think we're at time. Oke, thank you everyone. Oh ya, aku kasihin feedbacknya. Itu tolong, I would really appreciate kalau bisa kasih honest feedbacknya, because we can improve just from honest feedback. Thank you. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya, dan oke, thank you. See you later. Bye. Thank you, Ko. Thank you. One small bag, one bold heart, and a map I barely read. Mama said, go on in. So I kissed the